Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi ya, yang melanjutkan yang bab atas kemarin yaitu bab 32. Oke, tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu kelangsungan channel ini ya, dan sangat membantu untuk saya supaya saya itu semangat untuk mengupload bab-bab selanjutnya. Dan jangan lupa klik like juga dan tinggalkan komentar yang baik-baik di bawah ya, atau yang kiranya ada yang perlu saya perbaikin di video selanjutnya, kalian tulis saja di kolom komentar apa yang kurang-kurang seperti itu ya, dan bantu share juga ya supaya teman-teman kalian pun juga bisa belajar bahasa Jepang di sini. Oke, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita masuk ke materi. Oke, sini sudah terlihat ya bab 32. Seperti biasa, sebelum kita membahas bab atas itu, kita langsung masuk ke fungsinya ya, atau pola kalimatnya. Nah, di pola kalimat 1 itu ada kata ikeyoshi, nani-nani kata, nakeyoshi, atau meishi, kata sifat bentuk na atau kata benda ya, pakai data, dan doshi, doshi jishoke, doshi, kata kerja bentuk kamus, atau pakai kata kerja bentuk take, bentuk ta ya. Nah, sebenarnya di pola kalimat 1 ini adalah kalimat futsu, kalimat biasa ya. Seperti yang kalian ketahui, kalau kalimat biasa untuk kata sifat bentuk i, itu untuk des-nya dihilangkan. Nah, untuk kata sifat bentuk na, itu na-nya dihilangkan, diganti da. Kalau lampau pakai data, kalau negatif pakai jana ya. Kalau kata kerja bisa pakai jisoke, naike ataupun take, itu untuk bentuk futsu atau bentuk biasa ya. Nah, pola kalimat bentuk biasa ini dipakai ketika kita berbicara dengan seumuran atau usianya itu di bawah kita. Tidak boleh kita gunakan saat berbicara dengan orang yang derajatnya di atas kita. Oke, langsung saja kita ke fungsi 1 nomor 1. Kono ryori wa oishi, artinya masakan ini enak. Nomor 2, kono nomimono wa kirei da, artinya minuman ini tidak suka. Nomor 3, kyou wa yuki da, artinya hari ini salju. Nomor 4, yoku osake o nomu, sering minum osake. Sono eika wa omoshiro katta, artinya film itu menarik. Lanjut ke nomor 6. Kino no pati wa nigiaka datta, artinya pesta kemarin ramai. Nomor 7. Ototoi wa ame datta, artinya kemarin lusa hujan. Terakhir nomor 8. Kyonen Amerikae itta, artinya tahun lalu pergi ke Amerika. Nah, untuk pelajaran ini sebenarnya sudah kita pelajari di bab bawah ya, di antara bab 1 sampai bab 25. Saya lupa juga beberapa. Kita hanya mengulang aja untuk fungsi 1 ini. Jadi mengulang kata futsu atau kata biasa, pola kalimat biasa ya. Oke, saya rasa fungsi 1 ini tidak ada masalah ya. Langsung saja kita masuk ke fungsi 2. Nah, di sini ada kata nani nani noni, nani nani. Nah, saya jelaskan dulu apa itu noni ya. Biasanya noni itu diartikan padahal ataupun meskipun. Biasanya diartikan padahal atau meskipun, tapi sekarang kita artikan padahal aja ya. Soalnya kalau meskipun itu ntar kesannya mirip dengan temo di bab 25 itu ya. Oke, di sini kita artikan padahal aja. Pola kalimat ini digunakan jika kenyataan yang dijelaskan di kalimat kedua itu bertentangan dengan dugaan yang diharapkan pembicara berdasarkan fakta yang dinyatakan pada kalimat pertama.
Intinya, kalimat pertama dan kedua itu bertolak belakang ya. Misal kamu melakukan ini kan berharap begini, tapi harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu biasanya pakai noni. Untuk nomor 1, oishi noni tabemaseng. Tidak makan padahal enak. Nah, seharusnya kan kalau enak itu kan makan. Nah, ini kan bertentangan kan. Nah, seperti itu contohnya. Nomor 2, shizuka na noni benkyou dekimaseng. Tidak bisa belajar padahal sepi. Nah, untuk sebelum noni, ini yang digunakan adalah kalimat bentuk futsu ya. Bisa kalian terserah pakai bentuk futsu apa aja. Bisa kata kerja, kata sifat bentuk na, atau kata sifat bentuk i. Nah, kalau kata sifat bentuk na, itu nanya dimunculkan. Kalau kata sifat bentuk i itu sonomama. Kalau pakai kata kerja diubah ke bentuk kamus, bentuk futsu dulu. Bisa kamus, naiki, atau take. Nah, untuk kata benda sama seperti kata sifat bentuk na, itu ditambahin na ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Ame nanoni dekakemas. Artinya, keluar rumah padahal hujan. Nomor 4. Tesuto ga aru noni benkyou shimasen. Tidak belajar padahal ada tes. Nomor 5. Taka kata noni kaimashita. Telah membeli padahal mahal. Nomor 6. Watashi wa suki datta noni kirawarete shimaimashita. Artinya, menyesal telah membenci padahal saya suka. Nomor 7. Hare datta noni dekakemaseng deshita. Artinya, tidak keluar rumah padahal cerah. Nomor 6. Nomor 8 terakhir ya, nomor 8 ya. Ie made ita noni aemaseng deshita. Tidak bisa bertemu padahal pergi sampai rumah. Oke. Untuk noni apakah ada masalah? Saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi untuk noni ini emang paling sering digunakan daripada tembok ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke bungkei 3. Di sini ada kata doshi maske. Nah, jadi pakai kata kerja bentuk mas, tapi masnya dihilangkan ya. Ditambahi yasui desu atau nikui desu. Nah, jadi pakai kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan, ditambahi atau masnya itu diganti yasui atau diganti nikui. Di masnya ini diganti yasui desu atau nikui desu. Saya terangkan satu persatu dulu ya. Nah, yasui memiliki arti mudah. Dalam arti mudah dilakukan ya, dan nikui sebaliknya, yaitu sulit dilakukan. Jadi kan kata kerja itu melakukan sesuatu ya. Nah, kalau kalian tambahi yasui itu intinya itu mudah dilakukan. Misal kamu ngomongnya yomi yasui, dari kata yomi mas ya, masnya diganti yasui berarti yomi yasui, artinya mudah membaca gitu ya. Atau yomi nikui, itu sulit dibaca, seperti itu ya. Jadi yasui itu mudah dilakukan, nikui itu sulit dilakukan. Perlu diingat bahwa kata kerja yang telah digabungkan dengan yasui atau nikui itu berperilaku seperti kata sifat bentuk i. Jadi bisa diotak-atik layaknya kata sifat bentuk i. Jadi misal kalian kata kerja kalian gabung dengan yasui itu sudah tidak bersifat seperti kata kerja ya. Dia itu bersifat seperti kata sifat bentuk i. Misal kalian ubah ke lampau berarti pakai yasuinya menjadi yasu kata atau yasu nikuinya menjadi niku kata. Gitu ya. Jadi tidak bersifat seperti kata kerja lagi. Karena tata bahasa ini mempunyai sifat seperti kata sifat bentuk i, maka tata bahasa ini tidak menggunakan partikel objek langsung seperti o ya. Biasanya kan kalimat yang apa ya? Biasanya kata kerja yang memerlukan objek itu kan memerlukan partikel o. Nah, untuk jika sudah kalian tambahi yasui atau nikui, itu tidak menggunakan partikel o lagi, tetapi menggunakan partikel wa ataupun ga. Ingat-ingat ya, karena
kata kerja yang sudah kalian gabung dengan yasui atau nikui itu sudah berubah menjadi kata sifat, jadi dia itu tidak bisa menggunakan partikel o, diingat-ingat itu. Oke, kita langsung saja masuk ke bungke 4 nomor 1. Kono sandwich wa tabe nikui desu. Artinya, sandwich ini sulit dimakan. Nomor 2. Kono kuruma wa untenshi nikui desu. Artinya, mobil ini sulit dikemudikan. Nomor 3. Kono kabang wa mochi nikui desu. Artinya, tas ini sulit dibawa. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Kono hasami wa kiri nikui desu. Artinya, gunting ini sulit memotong. Nomor 5. Kono pasokong wa sukai yasui desu. Artinya, laptop ini mudah digunakan. Nomor 6. Kono hon wa yomi yasukata no de suku yonde shimaimashita. Nah, ini ya. Ini sudah digabungkan ke lampau tetapi dikasih kata node. Node itu artinya karena ya. Kalian sudah belajar atau belum saya juga lupa. Poinnya node ini artinya karena. Kayaknya kita kemarin sudah belajar di bawah ya untuk node. Nah, buku ini karena mudah membaca, segera membaca gitu ya. Nomor 7. Kono iswa suwari yasui desu. Artinya kursi ini mudah diduduki atau enak diduduki ya, intinya seperti itu. Nah, untuk bungke 3 saya rasa tidak ada masalah ya. Jika kalian ada yang dibingungkan atau kurang jelas, kalian tulis saja di kolom komentar mana yang kurang jelas ya, ntar saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas bungke 4. Di sini ada kata sugimas ya. Nah, untuk sugimas itu saya terangkan dulu ya apa sugimas itu. Biasanya diartikan terlalu atau terlalu banyak. Nah, yang perlu diingat adalah kata kerja sugimas masuk dalam kata kerja kelompok kedua atau grup 2. Jadi, ketika kalian memodifikasi ke bentuk teke atau dan lain sebagainya, take atau naike, ubahlah layaknya kata kerja grup 2. Jadi, kata kerja yang sudah digabungkan dengan sugimas, walaupun itu kata kerja grup 1 ya, kalau sudah digabungkan dengan sugimas atau sugiru ya, itu dia otomatis masuk ke kata kerja kelompok 2. Jadi walaupun dia kelompok 1 atau grup 1, kalau sudah digabungkan dengan sugimas, dia masuk ke kata kerja grup 2. Ingat-ingat, jadi semua kata kerja itu masuk grup 2 kalau sudah digabungkan dengan sugimas. Nah, untuk kata kerja yang digabungkan sugimas itu pakai maske. Masnya dihilangkan diganti sugimas atau sugiru. Jadi rumusnya itu masnya dihilangkan diganti sugimas atau sugiru ya. Nah, untuk ikeyoshi atau kata sifat bentuk i, kalau digabungkan dengan sugimas itu i-nya dihilangkan. Nah, untuk kata sifat bentuk na itu na-nya dihilangkan baru ditambahin sugimas. Langsung saja kita ke bungke 4 nomor 1 ya. Osake wa nomi sugiru to yokunai desho. Artinya minuman keras atau osake kalau terlalu banyak minum tidak bagus loh, tidak baik loh, seperti itu. Nomor 2. Shinpai shi sugiru to byoki ni nate shimaimasu. Shinpai shi sugiru to byoki ni nate shimaimasu. Artinya, kalau terlalu khawatir menjadi sakit, seperti ya. Nomor 3. Okane o sukai sugite komatte imasu. Karena terlalu banyak memakai uang, bingung atau susah ya, komarimasu. Nomor 4. Takasugite kae maseng. Karena terlalu mahal, tidak bisa membeli. Nomor 5. Karasugite tabe rarenai. Karasugite tabe rarenai. Artinya
karena terlalu pedas tidak bisa makan. Nomor 6. Kono enpitsu wa Mijika sugite sukai nikui desu. Kono enpitsu wa Mijika sugite sukai nikui desu. Pensil ini karena terlalu pendek sulit digunakan. Nomor 7. Shizuka sugite kowai desu, artinya karena terlalu sepi takut. Terakhir nomor 8. Eta sugite sei ga dekimasen, karena terlalu bodoh tidak bisa bermain atau tidak bisa bermain dalam pertandingan, seperti itu ya, kayak pemain cadangan seperti itu. Oke, untuk bungkai 4 saya rasa tidak ada masalah ya. Kalau kalian masih ada yang dibingungkan, kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke bungkai 5. Nah, di bungkai 5 di sini ada kata kamu shiremasen. Nah, saya jelaskan dulu apa itu kamu shiremasen. Kamu shiremasen itu biasanya diartikan mungkin atau mungkin saja. Pola kalimat ini digunakan untuk melakukan pembahasan atau hal yang mungkin terjadi atau mungkin dapat dilakukan di masa depan atau masa lalu. Jadi artinya itu mungkin ya, mungkin ataupun bisa saja mungkin saja. Nah, sekarang langsung saja kita ke bungkai 5 nomor 1. Saya terangkan dulu ya. Nah, untuk kamu shiremasen, jika yang kalian gunakan sebelum kamu shiremasen itu adalah kata kerja, itu kata kerjanya harus diubah ke bentuk futsuke atau bentuk biasa. Bentuk biasa seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada naike, take, ataupun jishoke ya. Jadi futsuke itu bentuk biasa, bisa pakai naike, jishoke, atau take. Nah, jika kalian pakai kata sifat bentuk i, sama kalian ubah juga ke bentuk futsuke seperti yang di bab bungkai 1 tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Misal kalian pakai naike, sama itu kalian ubah ke futsuke dulu ya, atau bentuk biasa dulu. Sama kata benda juga sama. Nah, untuk kata sifat benda nanya dihilangkan, untuk kata benda adanya dihilangkan. Seperti itu ya. Saya rasa kalian sudah paham ya, karena di sini sudah tertulis dengan jelas, diubah ke bentuk futsuke dulu untuk kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Untuk kata benda adanya dihilangkan, untuk kata sifat bentuk nanya juga dihilangkan. Nah, langsung saja kita ke bungkai 5 nomor 1. Kono kusuri wa nigai kamu shiremasen, artinya obat ini mungkin pahit. Nomor 2. Kono hong wa musukashii kata kamu shirenai. Kamu shirenai ini bentuk biasa ya. Jadi nai ini dari kata masen. Kamu shiremasen bisa diubah ke kamu shirenai. Kalau ini ke bentuk biasa, diubah ke bentuk biasa. Jadi kamu shiremasen itu bentuk sopan ya sebenarnya. Tapi kalau ubah ke kamu shirenai itu menjadi bentuk biasa. Artinya sama juga. Saya ulang lagi ya, kono hong wa musukashii kata kamu shirenai, artinya buku ini mungkin sulit, seperti itu ya, atau mungkin saja sulit, seperti itu. Nomor 3. Sono kabang wa benri kamu shiremasen, artinya tas itu mungkin praktis ya. Nomor 4. Tanaka sang wa sakanaga kirai datta kamu shirenai, artinya saudara Tanaka mungkin tidak suka ikan atau mungkin benci ikan ya. Nomor 5. John sang wa mo Amerikae itta kamu shirenai, artinya saudara John mungkin sudah pergi ke Amerika. Nah, untuk bungkai 5 saya rasa juga tidak ada masalah ya, ini terlalu gampang juga perasaan saya ya. Tapi bagi yang belum tahu mungkin agak terlalu sulit ya. Misal kalian kesulitan, kalian tulis saja di kolom komentar mana yang sulit ya. Ntar saya terangkan sedetail mungkin di pertemuan selanjutnya. Atau langsung saya jawab di komentar kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke bungkai 6. Nah, bungkai 6 di sini ada kata rashi. Nah, apa itu rashi? Saya terangkan dulu ya.
Rasi itu biasanya diartikan katanya atau sepertinya. Jadi ini mirip-mirip dengan so ya. So des kemarin di bab bawah kemarin. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan dugaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari telinga seperti kabar angin, kata orang, dan lain sebagainya, ataupun bisa dari media massa dan lain-lain. Saya ulangi lagi ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan dugaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari telinga seperti kabar angin atau kata orang dan lain sebagainya, ataupun bisa melalui media massa dan lain-lain. Jadi ini itu mirip dengan so ya. Saya rasa juga sama artinya dengan so des. Nah, untuk rasi itu sama ya, seperti kamus Shiremaseng. Rumusnya itu sama dengan kamus Shiremaseng, yaitu diubah ke bentuk Futsukei dulu. Nah, misal kalian pakai kata sifat bentuk na, nanya dihilangkan. Misal kalian pakai kata benda, itu danya dihilangkan. Nah, ini untuk rumus itu sama dengan kamus Shiremaseng ya. Sekarang langsung saja kita ke buku 6 nomor 1. Anu restoran wa oishi rashi desu. Artinya restoran itu katanya enak atau sepertinya enak seperti ya. Nomor 2. Ano hito wa yumei rashi desu. Artinya orang itu katanya terkenal. Lanjut ke nomor 3. Tanaka-san wa konbang juji made shigoto o suru rashi desu. Artinya, saudara Tanaka katanya bekerja sampai jam 10. Malam ininya belum saya artikan. Saudara Tanaka malam ini katanya bekerja sampai jam 10. Nomor 4. Ryoko wa totemo tanoshi katta rashi desu. Artinya, wisatanya katanya sangat menyenangkan ya. Tanoshi mengembirakan. Masanya katanya sangat mengembirakan atau menyenangkan ya. Nomor 5. Kino no pati wa nikiyaka datta rashi desu. Artinya pesta kemarin katanya ramai. Nomor 6. Suzuki-san wa kino 10 kilo hashita rashi desu yo. Suzuki-san wa kino 10 kilo hashita rashi desu. Artinya, saudara Suzuki kemarin katanya berlari 10 kilo. Nah, untuk rashi ini saya rasa tidak ada masalah ya, karena dia itu artinya mirip dengan so atau sama dengan so, dan rumusnya itu sama dengan yang tadi ya, kamus Shiremaseng. Nah, langsung saja kita masuk ke bungkei 7. Di sini ada kata doshi teke atau kata kerja bentuk T digabung dengan mimas. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk T dulu, baru digabung dengan mimas atau ditambahi mimas ya. Nah, saya terangkan dulu apa itu mimas ya. Mimas itu biasanya diartikan mencoba. Dalam kurung mencoba melakukan ya. Tata bahasa ini digunakan di saat kamu ingin mencoba melakukan sesuatu. Jadi tata bahasa ini biasanya digunakan di saat kamu ingin mencoba melakukan sesuatu. Mencoba di sini bukan berarti mencicipi ya. Jadi mencoba di sini itu bukan berarti mencicipi, tetapi sekedar ingin melakukan. Dikarenakan mungkin belum pernah melakukan atau dan sebagainya, atau memang ingin melakukannya ya, ingin mencoba melakukan. Nah, di situ kalian harus menggunakan kata te mimas atau kata kerja bentuk T ditambahi mimas. Oke, biar kalian langsung paham, kita langsung saja masuk ke bungkei 7 nomor 1 ya. Kono shiken o ukete mimas. Artinya mencoba mengikuti tes ini. Jadi ukete dari kata ukeru ya, ukemas diubah ke bentuk T dulu, mengikuti ya. Jadi ukete ini dari kata ukemas ya, mengikuti, diubah ke bentuk T dulu ditambahi mimas. Jadi mencoba mengikuti seperti itu ya. Mencoba mengikuti tes ini. Imoto ga sukutaryo tabete mimashita. Artinya
telah mencoba makan masakan yang telah dibuat adik perempuan. Nomor 3. Nihongo de tegami o kaite miyou. Artinya, ayo mencoba menulis surat menggunakan bahasa Jepang. Jadi, ayo mencoba menulis surat menggunakan bahasa Jepang. Nomor 4. Asoko wa ii tokoro rashikara ite miyou yo. Saya ulangi lagi ya. Asoko wa ii tokoro rashikara ite miyou yo. Artinya, karena katanya, artinya di sana, karena katanya tempat yang bagus, ayo mencoba pergi ya, atau ayo mencoba pergi yo. Seperti itu ya. Nomor 5. Hajimete kuruma o unten shite mimashita. Artinya, mencoba mengendarai mobil pertama kali. Nomor 6. Omoshiroi to iwarete iru jasshi o kate mimashita. Saya ulangi lagi. Omoshiroi to iwarete iru jasshi o kate mimashita. Artinya, telah mencoba membeli majalah yang dikatakan omoshiroi, menarik ya. Nah, untuk bungke 7 saya rasa juga tidak ada masalah ya. Jika kalian kesulitan, kalian tulis saja di kolom komentar, nanti langsung saya jawab, pasti tenang aja. Oke, nomor 8. Di sini ada kata doshiteke atau kata kerja bentuk T ditambahi okimas. Jadi kata kerja bentuk T ditambahi okimas ini rumusnya sama dengan tadi ya, T mimas ya. Sekarang yang kita gunakan adalah T okimas. Nah, apa itu T okimas? T okimas itu biasanya diartikan akan atau terlebih dahulu. Jadi bisa kalian artikan akan atau terlebih dahulu ya. Pelajaran ini memiliki makna akan melakukan sesuatu untuk persiapan di waktu mendatang. Saya ulangi lagi, pelajaran ini memiliki makna yaitu akan melakukan sesuatu untuk persiapan di waktu mendatang atau melakukan salah satu kegiatan terlebih dahulu sebelum kegiatan yang lainnya. Jadi misal ada banyak kegiatan, kalian lakukan kegiatan ini terlebih dahulu. Nah, itu pakai teokimas. Jadi artinya itu ya. Baca kita ke bungke 8 nomor 1. Biru wo hiyashite okimas. Artinya akan mendinginkan bir atau akan mendinginkan bir terlebih dahulu, seperti itu ya. Nomor 2. Sarao narabete okimas. Akan menyusun piring atau akan menyusun piring terlebih dahulu. Nomor 3. Yasayo kite okimas. Akan memotong sayur atau akan memotong sayur terlebih dahulu ya. Nomor 4. Junbi shite okimas. Akan mempersiapkan terlebih dahulu. Nomor 5. Mosuku okyakusan ga sukukara. Mosuku okyakusan ga sukukara koyo sukute okimasyo. Artinya, sebentar lagi, karena tamu datang atau tiba, sebentar lagi karena tamu tiba, ayo membuat kopi terlebih dahulu. Nah, sekarang terakhir nomor 6. Mo okasi ga nai kara okasi o kate okimashita. Artinya, karena cemilannya atau makanan ringannya sudah tidak ada, akan membeli cemilan terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke,
Untuk bungke 8 saya rasa juga tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah atau ada yang kalian tidak tahu, kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, sekarang kita ke bungke 9 ya. Di sini ada kata jokengke atau bentuk jokeng ya. Nah, apa itu bentuk jokeng? Saya jelaskan di sini. Nah, biasanya diartikan jika atau kalau. Jadi ini tuh mirip dengan yang itu ya, bab 25 yang tara-tara itu ya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan jika syarat yang dinyatakan pada kalimat pertama terjadi, maka penyataan yang di kalimat kedua juga akan terjadi secara logis ya. Jadi ini tuh lawan kata dari kata noni tadi ya. Kalau yang noni tadi kan dua kalimat yang bertentangan. Kalau yang ini tuh yang berkesinambungan ya. Jadi ini itu kayak lawan katanya yang noni tadi. Dan artinya itu sama dengan tara-tara yang di bab 25 ya. Oke. Sekarang langsung saja kita ke untuk perubahannya itu ya. Saya terangkan ke perubahannya dulu. Nah, untuk perubahannya itu untuk grup 1 kata kerja yang berakhiran deret i seperti i, ciri, ni, mi, bi, ki, gisi ya, itu kan semua di deret i. Itu diubah ke deret e terlebih dahulu. Di i jadi e, ji jadi t, ri jadi re, i ciri ni jadi ne, mi jadi me, bi jadi b, i ciri ni, mi, bi, ki jadi ke, gi jadi g, si jadi c. Itu ya. Jadi diubah ke deret e dulu baru ditambahi ba. Jadi diubah ke deret e ditambahi ba untuk grup 1. Untuk grup 2 itu masnya dihilangkan diganti reba. Jadi untuk grup 2 itu masnya dihilangkan diganti reba. Gitu ya. Untuk grup 3 itu si mas melakukan jadi sureba, ki mas datang jadi kureba. Gitu ya. Jadi si mas melakukan jadi sureba, ki mas datang jadi kureba. Itu untuk perubahannya. Nah, langsung saja kita ke bungke 9 nomor 1 ya. Soko ni ikeba Tanaka sang ni kaimasu. Artinya jika pergi ke situ atau kalau pergi ke situ bertemu dengan saudara Tanaka. Okanega areba kaibai desu. Kalau ada uang ingin membeli. Nomor 3 Shimbun o yomeba wakarimasu. Artinya kalau membaca koran mengerti. Nomor 4 anantaga utaiba watashi mo utaimasu. Artinya kalau kamu bernyanyi saya juga bernyanyi. Nomor 5 kono kusuri o nomeba naoru desho. Artinya kalau minum obat mungkin sehat loh, mungkin sembuh loh. Atau artinya kalau minum obat sembuh loh. Sekarang kita ke bungke 10 ya, atau bungke terakhir. Sama, ini jokengke juga tetapi menggunakan kata sifat ya. Nah, di sini yang ada adalah kata sifat bentuk i atau ikeyoshi ya. Untuk kata sifat bentuk i itu i-nya dihilangkan diganti kereba. Jadi i-nya dihilangkan diganti kereba ya. Untuk kata sifat bentuk i. Untuk kata sifat lainnya karena tidak ada di pelajaran sini. Oke. Nomor 10 nomor 1. Omoshiro kureba watashi mo kaste kudasai. Artinya jika menarik atau kalau menarik tolong juga pinjamkan kepada saya gitu ya. Atau saya juga pinjamkan, tolong pinjamkan gitu ya. Jadi, kalau menarik saya juga tolong pinjamkan. Nomor 2 samukereba sutobo sukete mo ii desho. Artinya kalau dingin boleh menyalakan pemanas ruangan loh. Nomor 3 tenki ga yokereba undo kai ga arimasu. Artinya kalau cuacanya bagus ada pertandingan olahraga, seperti itu ya.
Nah, untuk bungke sudah selesai ya, untuk bungke di bab 32 ini. Jadi bungke di 32 ini itu memang bungke yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Oke, jika kalian ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian tulis saja di kolom komentar, ntar langsung saya jawab dengan sedetail mungkin ya, biar kalian tuh benar-benar paham tentang bab 32 ini. Karena bab 32 ini memang apa ya, kalimat yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, sekarang kita langsung ke bacaannya aja ya. Ini ada bacaan bab 32. Oke, langsung saya artikan bacanya. John Sangwa konai kamo shirenai, artinya saudara John mungkin tidak datang. Raisu taisetsu na shiken ga aru. Raisu taisetsu na shiken ga aru, artinya minggu depan ada ujian yang penting. Isukang arubei to yasube isshokenmei benkyou shiyou to omou. Artinya libur arbeito atau libur kerja part time 1 minggu, terus bermaksud belajar dengan giat ya. Jadi libur part time dalam 1 minggu bermaksud belajar dengan giat. Taisetsu no shiken nande minna oke nakereba narai nai no ni John san wa oke nai kamo shirenai. Taisetsu nande minna oke nakereba naranai no ni John san wa oke nai kamo shirenai. Artinya karena shiken yang penting, saudara John mungkin tidak ikut, padahal semuanya harus ikut, gitu ya. Jadi karena shiken yang penting, saudara John mungkin tidak ikut, padahal semuanya harus ikut. Amerika kara mada kaite konai, artinya belum pulang dari Amerika. Shinpaida, khawatir ya, artinya khawatir gitu. Asta denwa o kakete miyo, artinya besok ayo mencoba menelpon. John sang no tame ni shiken o moshikonde oko, artinya untuk saudara John akan mendaftarkan ujian terlebih dahulu ya. Jadi demi saudara John, untuk saudara John, jadi untuk saudara John mencoba mendaftarkan tes terlebih dahulu. Raisu no shiken wa gokaku shi nikui rashi, artinya tes minggu depan katanya sulit untuk lulus. Nikagetsu ni mo shiken ga aru ga sono shiken wa gokaku nikui rashi desu. Artinya ada juga tes dalam 2 bulan, tetapi tes itu katanya sulit lulus, gitu ya. Dakara zettai raisu no shiken wa dakara zettai raisu no shiken wa chanto benkyou shite kara ukeyo. Artinya oleh karena itu tes minggu depan pasti setelah belajar dengan giat, ayo ikut gitu ya, atau ayo ikut setelah belajar dengan giat gitu ya. Lanjut ya. John sangka shiken himade ni modotte kuru kadoka shinpaida, artinya saudara John sampai hari ujian kembali atau tidak khawatir.
Boku wa itsumo shinpai shi sugiru to iwareru. Boku wa itsumo shinpai shi sugiru to iwareru. Saya katanya terlalu khawatir. Amari shinpai shinai de ganbatte benkyou sureba hachiju ten gurai toreru kamo shirenai. Artinya, jika belajar dengan giat tanpa tidak terlalu khawatir, mungkin bisa memperoleh atau mendapat nilai 80 ya. Ganbaro, ayo bersemangat. Asate no mogi shiken mo okete mio. Artinya, juga mencoba mengikuti tes praktek besok lusa. Jadi mogi shiken itu artinya ujian praktek ya. Ukete oita hoga ansing da. Artinya mencoba mengikuti terlebih dahulu ansing, lega gitu ya. Oke, untuk bacaan saya rasa sampai situ ya. Agak sulit, banyak kanjinya juga. Saya kanji sudah agak lupa soalnya. Sekarang kita lanjut ke Shitsumong nomor 1 ya. Oke, Raisu Naniga arimasu ka? Jadi, Raisu Naniga arimasu ka? Minggu depan ada apa? Ya. Nomor 2. Sore wa donna shiken desu ka? Itu tes yang bagaimana? Nomor 3. Nikaketsu mae no shiken to nani ga chigaimasu ka? Artinya, apa yang berbeda dari tes 2 bulan yang lalu? Seperti itu ya. Nomor 4. John-san wa ima doko ni imasu ka? Saudara John sekarang ada di mana? Nomor 5. Kono hito wa nani o shinpai shite imasu ka? Orang ini mengkhawatirkan apa? Nomor 6. Kono hito wa asate nani o shimasu ka? Orang ini besok lusa melakukan apa? Gitu ya. Oke, untuk bacaan sudah selesai. Oke, saya rasa bab 32 cukup sampai di sini ya. Jika kalian ada yang kurang tahu atau kurang paham, kalian tulis saja di kolom komentar. Ntar langsung saya bahas atau langsung saya jawab. Nah aja, saya kalau ada yang komentar tuh malah seneng, pasti langsung saya jawab. Dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa bantu share juga ya, biar teman-teman kalian itu bisa belajar di channel ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.